Satu kematian bukan karena kesehatan, tapi kematian karena kelaparan. Normal yang kita lupakan sehingga dia menjadi new normal. Sebenarnya begitu. Kehidupan pasca corona ini tidak bisa lagi seperti yang dahulu. Teman-teman, assalamualaikum. Kita coba sedikit berbicara tentang apa yang sekarang ini akan menjadi terminologi populer nomor 2 setelah COVID atau Corona. Kenapa dia akan menjadi terminologi populer nomor 2? Karena akibat paling besar dari COVID atau Corona ini adalah perubahan gaya hidup. Yang perubahan gaya hidup itu oleh dunia ini sekarang disebut sebagai new normal. Maka pertanyaannya adalah, senormal apa hidup dalam new normal itu? Apakah itu normal hidup dalam new normal itu? Pertama-tama kita mengurai dulu kenapa dia disebut new normal. Terminologi new normal itu muncul karena sepertinya kita semua mulai bersepakat bahwa kehidupan pasca corona ini tidak bisa lagi seperti yang dahulu. Jadi mulai pada tingkat individu kita, pribadi kita, betul-betul akan terjadi perubahan mendasar. Cara kita berpikir, cara kita bertindak, ya kan? Dan juga mungkin cara kita merasa itu akan beda dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dulu kita tidak terlalu peduli dengan apa yang kita pegang. Sekarang kita sangat peduli dengan apa yang kita pegang. Dulu kita tidak peduli dengan apa yang terasa di tenggorokan kita. Sekarang mungkin mulai kita peduli dengan apa yang terasa di tenggorokan kita, apa yang terasa di batang hidung kita, apa yang terasa di dalam tubuh kita secara keseluruhan bahkan. Nah, kepedulian yang sangat terasa itulah yang saya kira akan menjadi normal baru. Ya, kita sangat peduli dengan diri kita sendiri. Dan itu baik, itu positif. Sebab kita mesti memang memulai dari diri kita sendiri. Kesehatan itu hari-hari, kita jangan tidak peduli. Kesehatan itu adalah apa yang setiap hari menjadi kebiasaan kita. Karena itulah awas, mawas, dan waspada dengan apa yang kita pegang itu akan menjadi satu kesadaran penting, ya. Kalau orang itu sering memegang barang-barang yang kotor, tentu barang kotor itu akan masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi penyakit melalui medium bakteri, melalui medium virus ini sendiri. Makanya kita peduli dengan apa yang kita pegang, dan setelah itu kita peduli dengan kebersihan tangan kita. Ini yang luar biasa. Hari-hari mungkin dulu kita tidak terlalu peduli, habis pegang sesuatu langsung makan sesuatu. Sudah lama itu ada ajaran tentang cuci tangan gitu. Sudah lama sebenarnya, tapi kita kan lupa itu. Makanya sebenarnya sebagian dari dimensi new normal itu adalah normal yang kita lupakan sehingga dia menjadi new normal. Sebenarnya begitu. Nah, karena itulah saya kira nggak apa-apa kita sebut new normal, padahal sebenarnya itu yang seharusnya kita lakukan. Itulah kira-kira hal-hal yang akan terjadi dan berubah pada diri kita. Kita mulai cuci tangan. Bahkan saya sering mengatakan, kalau kita baca pelajaran fikih ya dalam agama Islam itu selalu dimulai dari babnya itu namanya bab toharoh, ya, bab kebersihan gitu. Sehingga kebersihan itu salah satu yang utama. Sekarang kita jadi ingat apa hadis yang mengatakan an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi kebersihan, kepedulian akan kebersihan itu fundamental di dalam hidup kita yang selama ini mungkin kita abaikan. Nah, sekarang kita harus mulai peduli dengan problem-problem dasar di bidang kesehatan itu sendiri tadi, mulai dari kebersihan tangan. Dari tangan ini kita mulai. Nah, berikutnya itu adalah badan kita. Terutama dari mana barang-barang yang paling kecil itu bisa masuk. Kalau kita lihat lubang di dalam tubuh kita ini kan ada beberapa lah, kalau kita bilangnya lubang begitu kan.
ada lubang di bagian bawah, tapi mungkin itu yang paling sulit ditembus karena itu bahkan secara simbolik gitu kan, itu dalam agama pun itu dilindungi begitu, sehingga orang itu misalnya harus ada akad dan sebagainya, wilayah-wilayah yang sangat tertutup itu. Tapi yang mudah ini adalah lubang yang di muka kita ini, hanya muka ini gitu, di muka ini saja. Medium dari semua penyakit utama yang kita tahu, yang sekarang ini ada, dari dulu juga ada, itu ada di muka kita ini. Lubang mulut kita, lubang hidung kita, dan lubang mata kita. Kalau telinga mungkin juga sulit karena pertama dia itu kering ya, jadi dia tidak ada medium bagi barang-barang yang halus itu. Meskipun mencuci telinga itu sudah merupakan bagian dari tradisi ya kan. Makanya di dalam berwudu salah satunya adalah mencuci telinga. Selain kita berkumur, mencuci lubang hidung kita dan muka kita ini secara umum, setelah mencuci tangan sampai siku dan kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah dari habis tangan itu muka. Ini new normal. Sadar tentang muka kita ini adalah new normal. Kalau sekarang kita disuruh pakai masker, sebenarnya itu protektif supaya kita, karena sering tidak sadar, maka kita tutup, ya kan? Tapi kalau sadar sebenarnya kita bisa terkendali, ya kan? Misalnya kita nggak membiasakan diri memegang mulut kita, sebab problemnya dengan muka kita ini, mulut dan hidung kita, sering saya katakan itu, karena di situ tuh ada lendir, ya kan, ada mukus. Yang lendir atau mukus itu sendiri medium bagi makhluk-makhluk kecil tadi itu, mikroba itu, ya kan. Ada mukus di hidung kita sini, makanya kalau orang di swab itu kan, yang dicari lendirnya itu kan karena di situ ada lendirnya, atau ditusuk mulutnya karena di situ ada lendirnya gitu. Di situ rawan bercokolnya virus dan bakteri itu tadi. Karena kita sering melakukan itu, maka ditutup. Selain kalau kita ngomong kita terlalu dekat misalnya, kita nggak sadar orang ngomong mengeluarkan droplet atau kan dari itulah kemudian medium dari makhluk-makhluk kecil itu. Tapi kalau bagian yang kering, virus, bakteri tidak bisa hidup di tempat yang kering. Bukan mediumnya, makanya dia mati. Makanya saya terakhir pekan lalu itu membaca headline juga dari WHO yang mengatakan bahwa mereka membantah bahwa permukaan yang kering itu bisa menjadi medium bagi penularan COVID ini gitu. Kata kuncinya itu adalah yang berlendir itu tadi, makanya kita tutup. Nah, ini new normal baru nih. Jadi dari tangan ke muka kita itu adalah new normal. Teman-teman sekalian, kita baru ngomong soal satu aja aspek dari new normal itu, tentang kebiasaan hidup kita, memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, ya kan? Kebersihan sebagian daripada iman, membersihkan muka, membersihkan batang hidung, berkumur, mengeluarkan lendir-lendir yang kemungkinan sudah terinfeksi dan sebagainya dari badan kita. Itu adalah normal-normal dasar yang harus kita lakukan ke depan begitu. Dan itu merupakan kesadaran baru. Saya nanti akan banyak lagi bercerita tentang bagaimana menyusun dan menstruktur pengertian new normal itu dalam hidup kita ini, supaya hidup terus berjalan. Ya, saya ingin menutup sesi ini dengan mengatakan pemerintah itu harus waspada bahwa kalau sekarang ini kita menghindari kematian akibat kesehatan dengan mengintroduksi pembatasan PSBB dan sebagainya itu, tapi hati-hati, akan bisa terjadi satu kematian bukan karena kesehatan, tapi kematian karena kelaparan, karena berhentinya ekonomi, karena berhentinya produksi. Kalau jutaan orang keluar dari pasar kerja, dan jutaan itu mewakili puluhan juta orang yang harus dia kasih makan, lalu dia tidak bisa makan. Sementara pemerintah mau melangsungkan subsidi itu ke bawah misalnya, ke rakyat yang paling bawah. Seberapa mampu pemerintah mengisi mulut orang-orang di paling bawah kalau ekonominya, perusahaannya itu berhenti berproduksi dan berhenti menciptakan barang dan jasa yang bisa ditransaksikan untuk menciptakan keuntungan secara ekonomi, dan keuntungan itu nanti yang dipakai untuk membayar pajak, dan pajak itulah nanti yang dipakai oleh pemerintah untuk mensubsidi. Seberapa lama ini kita mampu? Ini adalah
new normal lain yang nanti kita akan bahas, teman-teman sekalian. Saya akhiri terbatas dulu, tapi lebih baik kita mengatakan welcome to the new normal. Tapi saya nanti juga dalam banyak penjelasan akan minta pemerintah untuk lebih transparan, ya, apakah new normal itu dilakukan sebagai langkah yang sistematis atau hanya semacam keterburuan, keterpaksaan, dan karena alasan-alasan lain. Ya, kita berharap kita semua bisa masuk segera kepada new normal ini untuk menjalani kembali hidup kita yang berhenti beberapa saat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.